Hello sweet soul, welcome back to my channel. Kembali lagi, ini adalah pembacaan untuk salah seorang teman sejiwa kita yang bersedia energinya untuk mari baca, untuk mari tarik gitu ya. Untuk teman-teman yang kebetulan ngeklik video ini, mari ucapkan terima kasih. Nanti jangan heran, mana tahu ada beberapa dari antara teman-teman yang beresonansi juga energi dari teman sejiwa kita yang dengan sengaja mari tarik ini energinya. Begitu ya, karena selalu mari ingatkan, kita ini sebenarnya saling terpaut dalam keilahian itu sendiri. Apalagi jika di bawah Sun Moon Rising atau Venus yang bersamaan ya, why not gitu, energinya bisa bergetar juga ke dalam kehidupan kamu. Untuk yang tidak merasa resonate, anggap sajalah pembacaan ini sebagai hiburan barangkali ya, atau mungkin sebagai masukan, input mungkin ya barangkali. Ya terserahlah, tapi mari harapkan sih dijadikan sebagai hiburan saja. Atau beberapa mungkin ada teman-teman yang nanti mau ninggalin komen untuk teman sejiwa kita ini untuk memberikan semangat, memberikan support, atau juga memberikan pandangan-pandangan, tentu saja dalam hal yang positif ya, bukan menghujat gitu. Bukan menghujat, karena ini semua kita dalam proses perjalanan pembelajaran diri kita masing-masing. Begitu ya. Oke, baik, sebelumnya mari akan berdoa dulu kepada Sang Yang Pemilik Kehidupan agar diizinkan untuk terkoneksi. Ini mendapatkan gambaran tentang kehidupannya bersama. Karena sesungguhnya tiada yang luput darimu ya Bapa. Engkau yang Maha Mengetahui. Tolong ya Bapa, bukakan apa yang tertutup, ingatkan apa yang terlupa, terangkan apa yang gelap. Atas kuasa dan kehendak-Mu, maka terjadilah selaras. Amin. Tuhanku, amin. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor pertama. Apakah si cowok ini punya niatan benar-benar sayang, cinta sama saya? Karena kami bersahabat dari kecil, sahabat sekolah dan tetangga rumah. Baik, kita akan lihat bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Oke. Ya. Ini kartu yang sangat baik semua ya untuk menunjukkan perasaan. Gitu. Lumayan baik, cukup baiklah saya bilang. Oke, baik. Nah, di sini bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu? Gitu ya. Jadi dia ini ngerasa kamu adalah seseorang yang pantas untuk dilindungi gitu ya. Mungkin kalau untuk urusan cinta yang romantis sekali, saya kemungkinan di sana tidak ada, tetapi mencoba untuk menjadi orang yang terbaik bagi hidup kamu, iya gitu ya. Dia sayang sama kamu, dia nganggap kamu ini seseorang yang harus dilindungi. Jadi ketika dengan kamu itu dia berbahagia gitu. Saya tidak melihat di sini ada cinta yang tadi tuh yang romantis atau yang seperti apa, tidak. Karena mungkin beliau ini tumbuh kembang dari keluarga yang cukup kaku, yang menganggap bahwa laki-laki itu tidak boleh terlalu ekspresif ya. Nah, ke sana. Dan hidup beliau ini cukup keras menurut saya dari energi kartu ini. Hidup dia cukup keras sehingga tidak punya waktu berlama-lama di dalam hal cinta-cintaan yang gimana gitu ya, kayak alay-alay gitu, tidak gitu. Tapi ingin merawat, menjaga, melindungi kamu, iya ada. Memang tidak langsung utuh kamu ini bisa memuaskan dia secara lahir dan batin, memang tidak. Namun posisinya sekarang dia tidak ada pilihan, hanya kamu satu-satunya, atau juga dengan pasangan dia
yang jenis seperti kamu ini, hubungan yang seperti kamu ini jenisnya ya Mbak sayang ya, itu hanya dengan kamu saja gitu. Jadi mau happy, mau terpuaskan atau tidak terpuaskan, ya dia terima kamu, ya inilah bagian dia mendapatkan kamu gitu loh ya, dengan segala keterbatasan kamu tentu saja gitu ya. Nah jadi dengan kamu ini dia punya kehidupan yang spesial katanya ya. Ketika bertemu sama kamu dia tuh bebas menjadi dirinya sendiri begitu. Kamu cukup paham tentang apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, bagaimana style dia. Kamu ini cukup tahu gimana cara untuk membahagiakan dia. Dia juga kamu juga cukup tahu menurut dia gitu ya. Jadi kembali seperti apa adanya. Dia bisa dengan kamu, tidak perlu berpura-pura di sini, tidak perlu berdrama dia dengan kamu gitu ya. Ibaratnya dia mau melakukan apa ya dia akan anteng aja gitu, akan biasa aja gitu, tidak jaim-jaim di sini, cenderung tidak jaim-jaim saya lihat ya. Nah jadi sisi kekanak-kanakannya itu bisa keluar, dan ketika dengan kamu dia ini kayak ngerasa hidup itu menjadi lebih optimis gitu lah. Dia ini mungkin kan tipe-tipe orang yang memang butuh pendamping yang bisa ngebuster energi dia, dan kamu adalah orangnya begitu ya. Nah jadi kalian ini mungkin memang datang dari bertolak belakang gitu ya, tumbuh kembang yang bertolak belakang. Namun dia ngerasa ada kesabaran di antara kalian berdua gitu ya. Dia pun sabar untuk bisa mengikuti energi kamu, dan menurut dia kamu pun demikian, cukup sabar mengikuti energi dia gitu ya. Jadi dengan kamu ini adalah satu kehidupan yang bikin dia happy gitu, yang bikin dunia ini terasa indah gitu ya. Tidak ada waktu untuk cinta-cinta yang kayak sinetron TV itu dalam hidup dia memang tidak berlaku bagi dia gitu loh ya. Oke, jadi kehidupan dia dengan kamu adalah satu dunia yang dia akan coba rawat dan jaga gitu ya. Walaupun dia memang punya kehidupan juga di luar sana, tetapi dengan kamu ini something lah, sesuatu lah gitu, yang tadi harus dirawat dan dijaga ini. Setidaknya energi sampai hari ini ya, energi sampai hari ini. Memang ketika bersama kamu ini energi cukup memaksa ya, cukup memaksa di sini. Secara kamu seperti apa statusnya, dia juga seperti apa statusnya gitu ya. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang mengetahui tentang hubungan kalian ini ya, barangkali yang mungkin juga ngasih input ke dia, ngapain sih lo gitu, tapi dia enggak gitu. Ya udah biar aja aku coba dulu. Nah, kalau gambaran dia hari ini kita tarik kartu, memang bukan satu hubungan yang harus dilegalkan ini ya. Bukan satu hubungan yang harus dilegalkan. Hanya saja berkomitmen dengan kamu ada. Walaupun kita bilang ini hubungan gelap, kita bilang gitu ya, maaf tidak ada pilihan kata saya yang lain. Lagian supaya straight to the point gitu ya. Ini memang hubungan kalian tidak ada statusnya, dan dia tidak mempermasalahkan itu. Namun komitmen tadi, benar-benar menjaga komitmen dengan kamu, dia akan upayakan. Jadi di sini dia pingin tuh satu hubungan yang memang saling menjaga perasaan, begitu ya. Walaupun ini tidak jelas statusnya tadi. Ini seperti drama, seperti permainan yang mesti diseriusin gitu loh. Oke, jadi menurut dia energi dia harus total ke kamu. The Emperor dan King of Pentacle di sini yang menyatakan energi dia
Jadi dia itu harus kuat untuk bisa mendampingi kamu. Harus kuat. Itu tadi gambaran untuk bermasa depan. Saya katakanlah menikah dengan kamu, bukannya tidak ada melintas di kepala dia, namun kayaknya untuk menuju ke sana prosesnya itu sulit ya, agak sulit gitu loh. Dengan keadaan kalian yang seperti ini pun dia ngerasa sebenarnya sudah cukup puas, sudah maksimal ya begini gitu lah. Mungkin juga kamu tidak menuntut dia untuk menikah dalam waktu cepat gitu ya, sehingga ini masih bisa nyaman. Tapi ini tipe orang yang lumayan keras ini ya. Tadi saya bilang hidup dia tumbuh besar dia itu lumayan keras. Gitu. Nah, jadi dia agak tipe lumayan memaksakan kamu, lumayan memaksakan kehendak dia ini nanti ya di perjalanan hubungan kalian ya. Jadi kamu tuh mesti gini, kamu tuh harusnya gitu. Nah, dia nanti akan bisa berani bikin akan berani bikin rule peraturan-peraturan di dalam hubungan kalian ini. Mungkin ini nanti bisa menjadi tipe yang lebih cemburu gitu ya. Ini bisa juga tipe orang yang kurang sabaran, yang gitu ya. Kadang-kadang tuh nanti di depan ya, di depan, bukan energi hari ini, di depan. Nanti tuh akan ada perkataan dia yang barangkali bisa untuk nyakitin perasaan kamu. Gitu. Dan ada beberapa hal yang sudah kamu komplain ke dia nih. Bo ya kamu tuh jangan gitu. Nah, tapi dia masih akan mengulangi lagi. Namanya orang berproses. Orang berproses menuju ke kedewasaan itu sendiri gitu ya. Dan ya tadi dia ingin membentuk satu hubungan yang saling bertanggung jawab, walaupun sebenarnya ini kalau di sosial masyarakat bukan hubungan yang bertanggung jawab ya, tapi tanggung jawab pribadi antara satu sama lain, antara kalian berdua gitu loh. Oke. Itu ya. Oke, lagi-lagi di sini saya lihat ya, energi untuk masuk kepada pernikahan, mungkin dia ngomong ke kamu, tetapi itu tanpa pikir panjang, tanpa ada konsep gitu ya. Yuk kita nikah someday gitu ya. Itu hanya kayak ucapan yang kayak apa itu namanya, spontan gitu loh. Konsep-konsepnya belum ada gitu ya. Tidak kepikiran sama ke dia. Kalau dia lagi merenung gitu ya, lagi diam, tidak kepikiran, tidak ada niatan dia untuk bawa kamu ke level rumah tangga ini. Kalau saya lihat. Oke, ini hanya sekedar seperti hubungan ya kita sama-sama tahu lah ya jenis hubungan kalian seperti apa gitu. Dan ini memang pondasinya tidak kuat. Energi dia kurang kuat. Kalau ada aral rintangan di dalam hubungan kalian, memang dia tidak langsung lantas kabur, tidak. Tetapi boleh jadi dia hanya akan mempertahankan dirinya sendiri. Jadi kamu berhati-hati di dalam hubungan kalian ini. Dia tidak cukup bisa diandalkan ketika kamu meletakkan hidup kamu di tangan dia, gitu ya. Tidak cukup kuat dia ini, gitulah. Karena dia dengan dirinya sendiri pun masih belum lagi sebenarnya. Walaupun pembacaan kita barusan dia ini ingin merawat, menjaga dan bla 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 segala macam ke kamu,
Namun kalau energi yang sesungguhnya, apakah memang dia mampu gitu ya merawat, menjaga, melindungi, dan semakin mempererat hubungan kalian ke depannya, saya lihat tidak ya. Tidak sestrong itu dia ternyata energi yang sesungguhnya gitu. Jadi ini intinya ketika hubungan ini baik-baik saja, maka dia akan mengupayakan yang optimal. Ketika ada satu tantangan dalam hubungan kalian dan kamu berharap dia itu bisa membela, melindungi kamu, tidak se-strong itu. Lagi-lagi saya sampaikan, tidak se-strong itu dia ya. Jadi hati-hati dalam permainan yang kalian ciptakan ini, hati-hati. Terutama di kamunya ya, di kamunya yang ya pokoknya di kamu lah gitu. Hati-hati gitu. Bukan satu hubungan yang memang dia ingin hubungan ini panjang, namun energi harapan untuk hubungan ini panjang, iya, energi yang sesungguhnya tidak nyampe. Nah, kadang-kadang juga dia mungkin ini tipe orang yang cemburuan ya. Sebenarnya cemburuan, entah dia sampaikan ke kamu atau tidak, tetapi di dalam hatinya itu bergemuruh tuh. Misalnya kalau kamu sedikit mengabaikan dia gitu ya, kayaknya dia agak sedikit protes gitu. Nah, kamu ini baik, menurut dia kamu ini baik, kamu ini fun gitu tadi ya. Kamu ini bisa, kalian menjadi kakak dan adik itu bergantian. Nah, itu menurut dia. Bagaimana kenyataannya ya, kamu yang paling tahu ya. Itu energi yang saya baca. Oke. Nah, kadang-kadang dia tuh ya ngerasa kamu itu kayak sedikit memaksa. Tadi memang hubungan ini terlalu dipaksakan sesungguh energinya, dan dia pun bisa melihat itu dari kamu. Untuk bisa terkoneksi sama dia itu jelas saja ada upaya-upaya ekstra yang harus kamu lakukan, dan dia cukup mengapresiasi itu, dia cukup menghargai itu gitu ya. Rasa sayang kamu ke dia itu bener-beneran nyampe, dia ngerti gitu. Dia paham kamu nih sayang sama dia. Kamu nih mencoba untuk bikin hubungan kalian ini menjadi tidak terlalu banyak drama ya. Mungkin ada beberapa hal yang kamu bantu dia. Saya nggak ngerti ini apakah finansial ataukah memang ini kesehatan dia juga kamu perhatikan. Kamu ini orang yang lumayan menopang dia dalam kehidupan dia, dan kamu lakukan itu ekstra. Kadang-kadang kamu gini juga, kamu sulit nyeimbangin dia ya. Kamu ini mungkin orang yang sedikit terburu-buru di sini. Mungkin kamu juga agak kaku ya. Beberapa momen kamu ini agak kaku. Ya.
Kamu ini masih sama seperti yang dulu katanya. Kamu ini tidak berubah-berubah. Mungkin dari secara fisik juga kamu sama seperti dulu menurut dia. Gitu ya. Bertolak belakang. Kamu menunjukkan sisi bertolak belakang sama dia. Menurut dia, dia lebih mencoba memahami kamu daripada kamu yang mencoba memahami dia di beberapa hal. Gitu ya. Walaupun hubungan kalian ini tipe yang selingkuhan, tetapi dia ngerasa kayaknya hanya dia satu-satunya selingkuhan kamu gitu loh ya. Maaf ini kalau saya ngomongnya agak vulgar. Biar langsung kena ke kamu gitu loh ya Mbak sayang ya. Biar langsung kena ke kamu nih. Biar kamu ngerasa ini hanya cerita di antara kita berdua tanpa ada teman-teman yang lain yang sebenarnya bisa melihat reading ini ya. Gitu. Oke, kamu baik. Kalian menjadi kakak dan adik bergantian. Bolak-balik itu energinya datang ke saya. Kamu baik. Mungkin kamu nih bukan tipe yang romantis juga ya. Sama seperti dia. Nah, kadang-kadang dia tuh pengen tuh ada gimmick-gimmick gimana di antara kalian, tapi kamu yang ciptain gitu loh. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana potensi hubungan ini ke depan? Bagaimana hubungan ini ke depan? Jika maksud kamu apakah ada potensi kepada pernikahan, itu energinya sangat-sangat lemah sekali, sangat-sangat lemah. Bahkan di dalam hubungan kalian ini cerita putus nyambung akan mewarnai ya. Akan mewarnai. Kita putus nyambung gitu ya.
Kadang-kadang dia itu sudah kelihatan benar-benaran mau komitmen sama kamu. Ketika dia pengen komitmen, kamunya kabur, kamunya nggak berani, gitu. Ya, atau ketika kamu nuntut, dia lari, terus dia nanti datang lagi ngiming-ngimingin kamu tentang pernikahan. Iya, saya akan menua bersama kamu, bisa nanti di sana drama-dramanya. Kamu ya gitu ya, dia akan deketin kamu dengan janji komitmen. Tetapi apakah sebenarnya dia mampu? Saya melihat ini kurang nih, kurang. The Fool itu energi dia. The Fool dan juga dengan itu Knight of Wands. Masuk lagi tuh energi Two of Cups dan The Hermit. Ini agak berat nih menuju pernikahan. Karena kalau pernikahan ya upayanya tuh harus ekstra maksimal besar. Kamu ini pun kalau saya lihat benar-benar nggak berani nikah sama dia. Saya rasa pun kamu tidak ya, tidak berani juga. Kalau kamu lagi merenung, benar tidak nih kamu berani nikah sama dia? Saya lihat tidak. Kamu sudah menikmati sebenarnya situasi ini. Tapi kadang-kadang kesadaran itu naik ya. Waduh, nggak mungkin sampai tua gini-gini aja. Harusnya kami menikah. Tapi besok lusa urung lagi. Urung lagi gitu. Dan kalau untuk menikah ya, itu memang energi terlalu dipaksakan sekali. Daripada memikirkan konsep-konsep menikah, lebih baik memang saling menikmati situasi hubungan inilah. Someday dia akan ninggalin kamu, datang lagi ke kamu, yang model-model gitu ya, datang pergi. Komitmen kita hanya akan pacaran, kamu silahkan dengan suami kamu, tapi saya juga punya kehidupan dengan keluarga saya. Maksud saya komitmen di awal yang saya sampaikan itu yang model gitu lah. Tapi kamu nggak boleh punya pacar lagi ya, saya juga nggak akan punya pacar lagi. Nah kira-kira gitu. Itu komitmennya, bukan komitmen ayo kita berdua bersama di masa depan. Itu energinya rendah di kalian. Bahkan kalau udah ngomongin tentang pernikahan, salah satu di antara kalian ini bergantian tuh ngerasa aduh gitu loh, ngerasa sakit kalau itu tentang pernikahan dibahas. Nanti makin lama energi cinta dia, energi sayang dia ke kamu ini semakin low, semakin rendah. Nanti dia akan sadari bahwa kamu ini bukan pasangan yang tepat untuk dia. Ada kejenuhan nanti ya dari dianya. Pengen ngerasain sensasi yang berbeda. Pengen mencoba untuk petualangan baru, tidak lagi dengan kamu. Gitu. Jadi kamu benar-benar harus sadari bahwa hubungan kalian ini ya hanya seperti ini, tidak bisa saling menuntut gitu loh. Terutama kamu tidak bisa menuntut dia. Gitu ya. Tidak bisa ini. Kamu tuntut pun dia makin lari. Gitu. Hati dia nanti semakin kosong ya ke kamu. Semakin kosong. Tapi giliran kamu nggak ada, boleh jadi dia akan kecarian gitu loh. Kalau kamu yang ninggalin dia tuh nggak boleh. Tapi dia tuh ngapa-ngapain di luar sana tuh nanti ya. Nah ini nanti di depan sana boleh gitu loh. Ini orang masih mencoba lagi. Gimana sih rasanya begini? Gimana sih rasanya seperti itu? Nah,
gitu dia nanti. Ya, kamu ini pun nggak berani ninggalin dia. Kalau saya lihat kamu ini nggak berani ninggalin dia. Kamu tahu ini satu hubungan yang keliru, namun kamu mensugesti diri kamu berulang-ulang, saya nggak bisa tanpa dia, takut kesepian. Akhirnya hubungan ini hanya menjadi pelarian ya, karena memang dimulai dari pelarian. The Moon di sini, The Moon, Five of Pentacle, dan juga masuk Five of pedang di sini ya. Hanya pelarian saja, permainan yang cukup berbahaya. Gitulah. Kamu akan takut kehilangan dia nanti di depan sana. Sebegitu besar keinginan kamu untuk ninggalin dia, sebegitu besar juga ketakutan kamu, aduh kalau dia nggak ada bagaimana hidup saya, bla 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 segala macam gitu. Ya, sugesti-sugesti itu. Dengan dia kamu ngerasa kebahagiaan itu cepat datangnya, gitu loh. Kok dia juga bisa memahami kamu ya, dia tuh seolah-olah bisa merawat menjaga kamu dan segala macam gitu. Dengan dia tuh kamu kayak ngerasa puas gitu loh. Secara emosional kamu tuh terpuaskan walaupun dia tidak merasa puas secara emosional dengan kamu. Ini nanti di depan ya, panjang ke depan. Nanti akhirnya ini perhitungan energi gitu. Nanti akan ada perhitungan energi di antara kalian. Perhitungan energi ini maksud saya gini, udahlah nggak mau ketemu lah, malas, capek gitu, ngapain juga, gitu-gitu aja gitu nanti. Gitu nanti ngomong di dalam hati. Alah, hubungan ini sia-sia kok gitu. Terutama dari dia sih kalau saya lihat. Dari dia. Kalau kamu ninggalin dia nih sulit karena dia bakal ngejar kamu juga, tapi dituntut untuk komitmen juga dia lari ya. Ini usia boleh tua, namun jiwa tuh masih mencari jalan gitu. Masih belum mengenali diri sendiri. Bukan hanya dia saja, namun kamu juga demikian. Gitu loh. Belum paham tentang diri, belum paham tentang kehidupan yang sesungguhnya. Namun tidak hanya kalian saja, saya juga demikian, masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Bertemu dengan dia ini adalah puncak atau adalah gerbang sebenarnya, bukan puncak. Bertemu dengan dia, punya hubungan seperti ini sebenarnya adalah proses perjalanan menuju ke rohani kalian berdua gitu ya. Jadi perjalanan rohani ini menyadari mana baik dan buruk, memahami bagaimana mencintai diri sendiri gitu loh. Tidak menggantungkan harapan. Nah seperti kamu nih nanti ya, kamu menggantungkan harapan kamu ke dia gitu. Dia orang yang bisa merawat dan menjaga kamu di hari tua gitu ya. Tetapi energi dia ternyata tidak cukup ke sana, belum cukup gitu ya. Memang banyak kebahagiaan di antara kalian, banyak, maksudnya berusaha untuk memahami satu sama lain. Ada di sini balance, lumayan balance. Memang secara emosional tidak terlalu terpuaskan energi dari dia, energinya kamu ke dia maksud saya. Tapi untuk hal-hal yang lain, tapi bisa ditutupi dengan perlakuan kamu di hal-hal yang lain. Ketika dia atau ketika hubungan ini berakhir, dia itu sebenarnya berharap tidak ada luka untuk kamu. Apa ada gitu ya, perpisahan yang baik-baik saja. Wadah, ada perpisahan yang akhirnya baik-baik saja. Memang di awal terjadi pemberontakan ya, why gitu, kenapa gitu ya. Tapi ketika sudah benar-benar menyadari, oh ini hanya skenario saja, nah di situ keikhlasan datang. Tidak dengan dia berharap hidup kamu ini akan baik-baik saja, gitu loh. Nanti makin lama kalian akan makin berjarak. Kalau ikatan batin, saya rasa tidak terlalu kuat di antara kalian ya. Makanya nanti ini drama patah hati ini enggak terlalu nih ada di kalian, enggak terlalu.
Ada tuh orang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa menerima gitu ya. Kalau di kalian ini saya lihat tidak. Saya lihat tidak. Gitu. Saling menuntut untuk dibahagiakan ada memang. Gitu ya. Oke. Ini masih agak panjang, ini hubungannya masih agak panjang. Lumayan panjang. Ya, sampai tahun depan masih ada koneksi lah. Masih ada koneksi. Gitu. Cuman makin lama ini makin rentan dengan perpisahan. Oke ya, gitu ya. Jadi masa depan kalian energi menuju ke pernikahan tidak nyampe, kurang kuat. Bergantian untuk menolak, bergantian untuk memberikan janji-janji. Mungkin janji-janji diucapkan atau diberikan dengan tidak terlalu vulgar gitu. Oke, baik. Nomor 3. Apakah benar rumah tangganya tidak bahagia karena dia pernah mengatakan oke, maka dia kecewa gitu. Sebenarnya saya ini kurang suka ya melihat kehidupan orang secara personal reading ya. Kehidupan yang tidak ada hubungannya langsung dengan kamu. Ini ibarat kita sedang menerobos masuk ke rumah seseorang. Sebenarnya ini nggak boleh, tapi kita lihat aja lah tipis-tipis ya, tipis-tipis. Jangan sampai dalam-dalam, nggak boleh. Iya, kurang bahagia ya, kurang bahagia. Ini gimana bilang ya? Sebenarnya ini hal yang biasa saja sih. Bagaimana untuk mengkonsep aja nih ya, menyambungkan, saling memahami, saling mengerti. Apakah istrinya punya cinta ke dia? Wow, sangat cinta di sini saya lihat ya, Two of Cups di sini. Sangat cinta, namun memang kebahagiaan kurang terjalin di antara mereka. Ada beberapa hal yang memang menyakiti istrinya dengan sengaja dia lakukan gitu.
memang komunikasi di antara mereka ini kurang terjaga dengan baik gitu. Tapi ikatan batin, ini ikatan batin dari suaminya ke istrinya ini ya. Ikatan batin seseorang yang sedang dealing bersama kamu ini ke istrinya kuat ini. Lumayan kuat ini. Lumayan kuat. Namun dia ini lebih sering untuk menutupinya sih. Ada beberapa hal tentang tentang istrinya yang dia cintai gitu loh. Jadi istrinya ini saya rasa tipe-tipe wanita yang benar-benar keibuan ya. Feminimnya itu up gitu loh, kelihatan. Jadi ketika dia bilang dia tidak berbahagia, ya dia saja orang yang tidak mensyukuri. Itu aja sih. Orang sebaik ini. Saya lihat ini baik ya. Wanita yang baik. Wanita yang baik ini. Nah, ketika pasangannya ini menyakiti dia, saya rasa dia tidak terlalu mempermasalahkan ya. Maksudnya ada tuh kan orang yang selalu mengingat-ingat kesalahan pasangan. Kalau istrinya ini tidak, tapi dia iya. Dia ini pelit energi ke pasangannya. Pelit energi, terutama uang nih. Terutama uang, pelit uang dia ke istrinya ini. Nanti lambat laun dia akan mencoba untuk sambung rasa ke istrinya. Apakah ada perceraian mereka? Jadi dia ini baik di luar ya. Kalau di rumah itu saya nggak melihat ada perpisahan di antara mereka. Namun kalau dari beliaunya sendiri tidak mencoba untuk berupaya lebih bertanggung jawab keutuhan rumah tangga itu ya, itu kan harusnya dinahkodai oleh suami. Bukannya dia, harusnya energi dia ke kamu tuh ke rumah tangganya ini, tetapi malah bocor kemana-mana. Malah bocor kemana-mana. Jadi kalau dia bilang dia tidak berbahagia, ya itu salah dia sendiri. Gitu. Ini kurang bagus ini di rumah. Tabiat dia di rumah kurang bagus. Ada beberapa yang harusnya dia pertanggungjawabkan ke istrinya, tidak dia lakukan. Ya, tapi apakah ada perceraian? Enggak ada, saya lihat enggak ada. Hanya saja kita doakan ke suaminya ini datang rahmat gitu. Datang rahmat dari Tuhan, menggugah hatinya. Dia sudah mendapatkan seseorang yang sempurna dengan segala kekurangannya juga. Gitu. Ini tipe perempuan yang kuat ya. Ini tipe perempuan yang menarik. Menarik ini. Mungkin kalau kita lihat dia tidak cantik seperti apa gitu ya. Tetapi daya tarikannya itu bagus. Ini aura wanita-wanita yang luar biasa ini. Model seperti ini. Istilahnya kalau mereka berpisah, wanita ini, istrinya ini hidupnya akan lebih baik sebenarnya. Karena suaminya ini narik energi dia. Tapi apakah benar-benar dia mau berpisah dari istrinya? Saya nggak lihat itu ada. Beneran nggak dia pengen nikah? Enggak. Berpisah? Enggak. Hanya saja jangan saya diberikan tanggung jawab gitu loh. Pengen rumah tangga ini panjang, tapi menolak apa tuh namanya,
konsekuensi. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kemudian selalu akan diwarnai dengan orang-orang baru masuk dalam rumah tangga mereka ya. Ketika nanti dia terlepas dengan kamu, Mbak, akan datang orang lain. Akan terus diwarnai dengan wanita yang berseliweran. Sampai nanti ada momennya terhenti ya. Dan mudah-mudahan ini cepat terhentinya. Karena nggak ada tuh yang perselingkuhan itu senangnya sesaat aja. Gitu. Tapi kita tidak menyalahkan siapapun di dalam pembacaan ini, tidak disalahkan. Semua proses, semua perjalanan. Gitu. Sama seperti kalian, saya pun sedang di jalan itu, di proses spiritual. Gitu ya. Oke, kemudian apa nih? Oke, itu aja ya. Sudah saya jawab semua pertanyaan Mbak. Ada 5 pertanyaan totalnya. Sebenarnya tulisannya 4, ini sampai angka 4 aja. Namun dan apakah mereka, jadi itu saya anggap 5. Baik, itu aja. Mudah-mudahan Mbak apa yang saya sampaikan bisa Mbak pahami, dan sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.